If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that life, hit them strictly with that fire. Halo semua, perkenalkan nama aku Amelia Eka Febriani dengan NIM 0603 1282 53 0053. Ibu dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Halo, nama aku Elika Holipati Citra dengan NIM 060311 8253 0020 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya. Halo, perkenalkan nama saya Tintan Francisca dengan NIM 0603 1282 53 0031. Halo, perkenalkan nama saya Tri Rosa Rubianti dengan NIM 0603 1282 53 0035 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas Indralaya. Halo Ibu, perkenalkan saya Tata Francisca dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini sedang membuat video tentang kenaikan harga cabai menjelang Lebaran, Bu. Mungkin boleh saya tanya sedikit? Menurut Ibu, sekarang harga cabai berapa per kilo? Kalau untuk sekarang cabai itu per kilonya mencapai 30.000 per kilo. Jadi biasanya harga cabai di Lebaran ini berapa, Bu? Biasanya kalau lebaran tuh kayak orang-orang tuh pasti butuh dengan cabai. Jadi semakin dibutuhkan semakin naik, bisa mencapai 60.000 per kilo. Oh, berarti naik ya, Bu? Ya naik. Kalau sekarang harga naik, kira-kira berapa cabai yang bisa Kemungkinan bisa sampai 30 kilo ke atas. Jadi karena permintaannya bertambah ya, jelang Lebaran Iya. banyak yang butuh. Harapan Ibu bisa turun lagi nggak harga cabai? Harapannya bisa turun lagi Supaya pembeli bisa minat, dan semakin tinggi harga tuh semakin pembeli tuh banyak. permintaan ini. Ya. Mungkin segitu aja yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih atas Ya, waktunya. terima kasih. Baik, Kakak, kenalin nama aku Tinta Francisca, aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini izin boleh buat wawancara sebentar? Ya. Oke, baik. Kakak biasanya beli beberapa banyak cabai, Kak, untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau kebutuhan sehari-hari paling 1 juta, itu seminggu. Oh, bisa seminggu ya? Biasanya harga cabai normal sebelum Lebaran itu berapa per kilo? 40.000 per kilo. Oh, biasanya 40.000 ya per kilo. Baik, jadi kalau pas menjelang Lebaran itu biasanya berapa naik? Dari 80 sampai 100 bisa ya. Oh, bisa ya. Terus kalau ketika harga naik, Kak, biasanya kakak tuh belinya berapa? Atau kakak kurangnya atau gimana? Nggak dikurangin sih, karena kalau memang kebutuhannya 10 yang normal Oh, Menteri di sini. Kau sih bilang. di sini. Kakak berharap harga cabai turun lagi ya? Ya berharapnya sih turun. Coba kalau nggak turun kan gimana kita ini buat kebutuhan sehari-hari kan nggak bisa. Iya, Iya. bahan yang penting ya, Kak. Mungkin. Baik, terima kasih ya Kakak atas waktunya. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pasar Indralaya, kami mewawancarai salah satu ibu penjual cabai serta beberapa konsumen. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa harga cabai saat ini masih tergolong murah, sekitar 30.000 per kilo, karena masih sebelum menjelang Lebaran. Namun, penjual menjelaskan bahwa permintaan cabai biasanya akan meningkat menjelang hari raya karena banyak masyarakat yang membutuhkan cabai untuk memasak berbagai hidangan Lebaran. Kondisi tersebut biasanya menyebabkan harga cabai naik menjadi sekitar 60.000 per kilo. Kenaikan harga ini menjadi permasalahan bagi konsumen karena ketika harga cabai meningkat, sebagian masyarakat akan mengurangi pembelian cabai atau mencari alternatif bahan lain. Sementara itu, dari sisi pedagang dan petani, penawaran cabai juga meningkat karena mereka mencoba untuk memenuhi
permintaan pasar yang lebih tinggi menjelang Lebaran. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga cabai sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Itu ada solusi untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga cabai menjelang Lebaran. Beberapa solusinya, yang pertama, pemerintah melakukan pengawasan harga di pasar agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi dan tetap stabil. Yang kedua, menambah pasokan cabai dari petani atau daerah lain sehingga ketersediaan cabai tetap cukup di pasar. Yang ketiga, pedagang mengatur stok cabai dengan baik agar dapat memenuhi permintaan konsumen menjelang hari raya. Yang keempat, konsumen dapat mengatur pola pembelian dengan membeli secukupnya agar tidak terjadi penumpukan permintaan. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakalan jelasin tentang masalah yang belum kami bahas, yaitu tentang kenaikan harga cabai di pasar Indralaya menjelang hari Lebaran. Nah, masalah yang kita bahas ini berkaitan erat dengan harga di permintaan dan penawaran. Nah, di sini aku bakalan jelasin tentang fungsi permintaannya, yaitu secara matematis. Jadi hasil wawancara yang kelompok kami lakukan, yaitu terhadap produsen atau penjual cabai di pasar Indralaya, kami mendapatkan data yaitu harga awalnya 30.000 per kilogram, yaitu sebelum harga naik, dan setelah harga naik yaitu P2-nya 60.000 per kilo. Kemudian permintaannya sebelum harga naik yaitu 25 kg, dan yang kedua itu Q2 setelah harga naik yaitu 30 kg. Nah, di sini kita akan menghitung fungsi permintaannya. Terus fungsi permintaan yaitu Q dikurangi 1 dibagi Q2 dikurangi 1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1, yang mana Q itu adalah kuantitas barang yang diminta, kemudian P itu adalah price atau harga. Di sini Q dikurang Q1 itu 25 kg. Q2-nya itu 30. Dan Q1 yaitu 5 sama dengan P2 yaitu 60 Setelah seperti ini, kita langsung saja jumlahkan. Q dikurang 25 yaitu Q min 25 per 30 dikurangi 25 yaitu 5 sama dengan P dikurangi 30 tetap P dikurang 30 selanjutnya 60.000 dikurang 30 jadi 30. Setelah seperti ini kita kalikan silang. Kita kalikan silang. Ini dibagi 30.000 jadi 30.000 ini 25 kali 30.000 jadi 750. Kemudian kita kalikan lagi yang 5 ini. 5 dikali sama dengan 5 dikali 30.000. Jadi minus 150.000. Setelah itu kita akan mencari fungsinya, mencari fungsi Q. Jadi caranya 30.000 sama dengan 5P dengan 850 750 hingga luas jadi positif. Kita bagikan
dengan 30.000. I sama dengan 5P ditambah 600.000. 600.000 dibagi 30.000. 0,0001 Nah, jadi dari harga cabai yang kami wawancara itu didapatkan fungsi permintaannya itu Q sama dengan 0,000167P ditambah 20. Ini untuk Q-nya. Dari sekarang kita akan mencari P-nya. Fungsi P. 30.000. Dikurang 750 sama dengan 5P kurang 150. Nah, untuk mencari P maka kita pindah luaskan. Itu 30.000 kurang 350 ditambah 150.000. Minus 150.000 ini pindah luas jadi positif sama dengan 5B. Itu mah 30.000 minus 600 sama dengan 5B. Nah, kemudian untuk mencari mendapatkan nilai fungsi P kita membaginya. Jadi 30.000 dibagi kurang 600.000 bagi 5 please sama dengan P. Nah, setelah itu kita bagikan 30.000 Q dikurang 600.000 dibagi dengan 5. 30.000 dibagi 5 jadi 6.000. 6.000 Q dikurang 600 dibagi 5 sama dengan 6.000 Q dikurang 120.000 sama dengan P. Nah, untuk membuktikannya, kita masukkan kuantitas yang diminta sebelum harga naik. 6.000 dikali 25 dikurang 120.000. Itu 150.000 dikurang 120.000. Sama dengan 30.000. Nah, dengan begitu berarti fungsi permintaan yang kita buat tadi itu sudah benar ya, karena ketika kuantitas yang diminta 25 kg maka harganya itu 30.000. Dan untuk yang kedua yaitu ketika kuantitas yang dimintanya itu 30 kg jadi 180 dikurang 120 adalah 60. Nah, jadi ketika kuantitas yang diminta 30 kg maka harganya itu 60 kg. Oke, segitu saja penjelasan tentang fungsi permintaan yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kurva permintaan yang dimana kasus setelahnya yang sudah dibahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Di sini mengenai kasus tersebut merupakan contoh nyata di mana asumsi ceteris paribus dilepaskan. Faktor utama yang membuat kurva permintaan cabai tetap bergeser ke sebelah kanan meskipun harganya naik adalah pertama yaitu faktor selera dan tradisi. Yang menjelang lebaran terjadi perubahan selera dan kebiasaan masyarakat secara massal. Cabai menjadi bahan pokok yang wajib ada untuk masakan khas hari raya seperti rendang, sambal goreng, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekspektasi harga di masa depan, yang dimana konsumsi seringkali memiliki ekspektasi bahwa harga akan terus melonjak semakin mendekati hari H Lebaran. Kesimpulannya, pada grafik di atas, normalnya kenaikan harga hanya akan membuat bergerak di sepanjang garis. Namun, karena ada faktor selera, ekspektasi dan THR pengaruh negatif dan kenaikan harga tersebut dikalahkan oleh dorongan faktor-faktor luar ini. Nah, hasilnya kurva permintaan melompat atau bergeser ke kanan menunjukkan bahwa pada harga yang lebih tinggi, jumlah yang diminta tetap lebih banyak daripada kondisi normal.
Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada kurva permintaan. Nah, di sini ada harga dari 60, 50, 40, dan 30. Di sini ada nilai yaitu 20, 25, dan 30. Di sini pada harga 30.000 permintaan sebanyak 25. Nah, kemudian ketika harga 60.000 permintaannya meningkat menjadi 30 karena pas hari Lebaran masyarakat membutuhkan cabai untuk tadi yaitu saya jelaskan untuk memasak rendang, sambal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pergeseran dari kurva garis D1 ke D2 itu mengalami kelonjakan permintaan dan harga. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Harga boleh naik, tapi pemahaman ekonomi harus tetap stabil.